Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai jalur masuknya Islam di Nusantara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia. Namun sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, apakah ada yang masih ingat kira-kira teori apa saja yang mendukung jalur penyebaran Islam ke Indonesia? Baik, jadi teori pendukung jalur masuknya Islam di Indonesia itu ada 4. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang mana menurut Uka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Yang ketiga, jalur politik. Yang keempat, jalur pendidikan. Yang kelima, jalur kesenian. Dan yang keenam, jalur tasawuf. Masyarakat Asia Tenggara telah mempunyai peradaban yang tinggi sebelum kedatangan Islam. Hal demikian dikarenakan kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara-negara yang memiliki kesamaan budaya dan agama. Negara-negara ini termasuk Indonesia salah satunya, yang telah memiliki kontak dengan peradaban bangsa India dan juga Cina. Tidak hanya dalam aspek peradabannya saja, tetapi juga adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Dalam bidang sastra, ditemukan buku-buku kuno seperti Kitab Suluk yang mengisahkan perjalanan seorang sufi agar memperoleh ilmu sejati. Kitab lain adalah Kitab Sutasoma, Kitab Negara Kertagama, dan sebagainya. Nah, paparan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia sebelum menerima agama Islam telah mempunyai agama dan kepercayaan, yaitu agama Hindu, Buddha, selain animisme dan dinamisme yang telah berkembang lama sebelumnya. Nah, agama Islam tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara periodik atau secara bertahap, dengan strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduk tanpa adanya paksaan dan kekerasan. Nah, baik, kita bahas satu persatu ya, strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu perdagangan. Nah, diduga perdagangan merupakan cara pertama kali yang dilakukan oleh para mubalik yang singgah di bandar-bandar Indonesia. Mereka mendirikan pemukiman dan tempat-tempat ibadah untuk tempat singgah sementara sambil menunggu datangnya cuaca yang baik. Nah, jadi strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu kira-kira pada abad ke-7 Masehi hingga ke abad 16 Masehi. Nah, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan juga India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan, juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat wilayah pesisir. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini.
para bupati di pesisir Pulau Jawa banyak yang memeluk agama Islam, sehingga memudahkan para pedagang Muslim dalam berdakwah. Pada saat itu, perdagangan internasional sebagian besar dikuasai oleh pedagang Muslim. Oleh karena itu, strategi perdagangan ini dianggap merupakan strategi yang efektif karena dari kalangan atas sampai kalangan bawah semua suka berdagang. Sehingga dengan mudah agama Islam dikembangkan di Indonesia melalui strategi perdagangan. Yang selanjutnya yaitu perkawinan. Setelah sekian lama para mubalik itu bermukim di Indonesia, sambil menjajakan dagangannya dan menunggu cuaca yang baik, maka terjadilah proses perkawinan antara mubalik Muslim dengan wanita pribumi. Nah, jadi pedagang Muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Maksudnya penduduk pribumi itu adalah orang-orang asli Indonesia. Nah, kemudian interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang Muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang Muslim. Selanjutnya, dalam prosesi perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Contoh para ulama yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi di antaranya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungaten, perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang beragama Islam, kemudian berputra Raden Patah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Nah, jadi setelah para mubalik-mubalik itu berdiam diri di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, mereka sudah mengenal orang-orang Indonesia sehingga orang-orang Indonesia itu memiliki ketertarikan sendiri kepada mubalik-mubalik tersebut. Karena apa? Karena dilihat dari status sosialnya. Status sosial orang-orang pedagang tersebut jauh di atas orang-orang Indonesia pada saat itu. Nah, sehingga wanita-wanita pribumi, wanita-wanita Indonesia memiliki ketertarikan kepada para mubalik tersebut. Nah, syaratnya mereka menikahi para mubalik tersebut adalah harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Otomatis mereka harus beragama Islam terlebih dahulu. Nah, dengan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka bertambahlah orang-orang Islam di Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, melalui strategi politik. Nah, proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contoh di Maluku dan Sulawesi. Selain itu, ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Islam dan kemenangan membuat masyarakat secara bertahap masuk Islam. Nah, jadi maksudnya adalah kalau dulu orang-orang Indonesia zaman dulu itu sangat patuh pada rajanya. Apabila rajanya berkata A, maka rakyatnya akan ikut A. Juga demikian, ketika melalui jalur politik rajanya masuk Islam, otomatis rakyatnya juga ikut masuk Islam. Nah, jalur ini dijadikan kesempatan oleh para mubalik. Mubalik-mubalik itu mendekati raja-raja untuk diajak masuk ke dalam agama Islam. Nah, setelah raja-rajanya masuk Islam, dengan mudahnya rakyat pasti juga akan ikut masuk Islam. Sehingga bertambahlah orang-orang Indonesia yang masuk Islam. Bukan hanya itu, dulu banyak sekali terdapat kerajaan-kerajaan non-Islam di Indonesia. Nah, jadi kerajaan-kerajaan non-Islam tersebut ditaklukkan. Nah, otomatis rakyatnya ini kebingungan mencari kerajaan yang baru. Nah, disitulah kemudian kerajaan-kerajaan Islam merekrut ya istilahnya, mengajak masyarakat-masyarakat non-Islam sebelumnya untuk memeluk ajaran agama Islam. Seperti itu ya.
Strategi dakwah Islam melalui jalur politik. Ya, jadi rakyat patuh terhadap rajanya. Raja masuk Islam, rakyat juga masuk Islam. Oleh karena itu, mubalik mendekati rajanya supaya rajanya terlebih dahulu masuk Islam. Kita lanjutkan. Yang keempat yaitu pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Selain itu, di lembaga pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, kita ketahui bersama ya bahwa apabila kita melihat tetangga atau saudara, kerabat kita yang mondok, itu kan pasti kita berpikir, oh mereka ingin mendapatkan ilmu agama yang lebih baik. Nah, dulu sebelum Islam berkembang seperti saat ini, orang-orang yang mondok atau orang-orang yang belajar di pesantren diharapkan mampu menyebarkan agama Islam dengan baik. Karena apa? Karena mereka di pesantren itu ditempa dengan ilmu agama Islam. Nah, setelah mereka selesai belajar dan dikembalikan ke daerah masing-masing, nah disitulah mereka diharapkan untuk berdakwah atau menyebarkan agama Islam secara luas melalui ilmu agama yang sudah pernah mereka dapatkan di pesantren. Jadi demikian ya, strategi dakwah melalui pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan menunjukkan pertunjukan seni gamelan atau seni wayang. Sebagaimana yang diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Nah, cara seperti ini banyak ditemui di Jogja, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa, dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Nah, jadi dulu ya, Wali Songo menyebarkan ajaran agama Islam menggunakan kesenian, berupa kesenian gamelan dan wayang. Nah, dulu orang-orang Jawa sangat menyukai yang namanya kesenian, apalagi wayang dan juga gamelan. Otomatis ketika ada pertunjukan kesenian gamelan atau wayang, mereka akan berkumpul untuk menyaksikan kesenian tersebut. Nah, terus apa yang dilakukan Wali Songo? Nah, yang dilakukan Wali Songo adalah jika orang-orang ingin menonton kesenian, maka mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, otomatis dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka sudah memeluk agama Islam. Nah, setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka diizinkan untuk menonton kesenian atau menyaksikan kesenian yang akan ditampilkan. Nah, bukan hanya itu, kesenian yang ditampilkan, contohnya wayang. Nah, wayang yang ditampilkan ini akan membahas tentang Islam atau membahas tentang cerita-cerita Islam. Sehingga mereka menonton kesenian itu bukan hanya sekedar menyaksikan, tetapi juga belajar tentang ajaran agama Islam. Seperti itu ya cara penyebaran Islam melalui kesenian. Yang terakhir yaitu tasawuf. Nah, para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat.
Banyak hal yang penting untuk diketahui mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Antara lain, agama Islam bersifat terbuka sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan secara damai. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang keempat, perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Yang terakhir, dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang belum kalian mengerti, bisa hubungi saya melalui grup WhatsApp. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.